kabar Anda semua? Saya ajak Anda setelah mungkin tadi malam sempat apa ya, mungkin sempat merenung-renung, masih nggak percaya bagaimana. Ditanya mungkin kalau tahapan itu mungkin tahapannya kan tadi malam mungkin masih denial gitu. Sekarang mulai acceptance saya kira belum juga, belum belum level, tetap masih bisa belum terima gitu ya, dan belum terimanya jangka panjang gitu, Bung Rocky ya. Saya mesti hati-hati Bung Rocky menggunakan kalimat kemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Ini pasti akan marah pada banyak orang yang marah pada kita kalau kita ngomong Ya, seperti ya. itu ya. Jadi katakanlah pokoknya hasil yang quick count gitu ya, hasil di quick count dan diklaim merupakan kemenangan buat Pak Prabowo. Kira-kira dan Prabowo Gibran kira-kira gitu ya Bung Rocky. Nah, kita langsung proyeksi ke depan. Saya membayangkan ya, kalau dulu kemarin-kemarin kan alasan Pak Jokowi ingin agar pilpres hanya diikuti dua pasang calon itu kan supaya tidak ada pembelahan. Alasan saya kira alasan dicari-cari. Tapi lihat sekarang ini saya kira kalau artinya nanti kemudian Prabowo dan Gibran itu dilantik, pembelahannya menurut saya akan semakin parah, Bung Rocky ya. Ya, itu pasti akan ada pembelahan. Tetapi teori pembelahan itu juga kira-kira diantisipasi oleh kubu Prabowo tuh. Karena itu bujuk rayu pasti dimulai itu. Dan Oke. itu yang sebetulnya kita tunggu. Apakah uh, Anies akan terbujuk? Mungkin tidak. Tapi Hmm. apakah Nasdem akan terbujuk? Apakah PKB akan terbujuk? Kelihatannya iya. Kan itu soalnya kan. Kan kita duga Ah, dengan asik nih. keras Hmm. kepentingan Nasdem adalah kepentingan akumulasi kapital. Kita tahu Hmm. Hmm. bagaimana Nasdem itu terseok-seok karena kapitalnya terkuras dan akumulasinya terhenti karena mendukung Anies kan. Hmm. Demikian juga Caimin tuh. Caimin justru makin cemas karena keadaan akan berbalik bahwa mungkin potensi sprindik dikeluarin lagi. Tetapi itu dibaca dengan baik oleh Pak Prabowo karena itu ucapan Pak Prabowo tadi itu bahwa dia akan jadi presiden semua semua seluruh rakyat itu. Ya, ya. Artinya ada upaya untuk merangkul Nasdem dan PKB itu. Bukan Anies sebetulnya akan dirangkul. Anies kembali pada posisi sebagai intelektual, sebagai Hmm. pengamat sebetulnya. Karena nggak Hmm. ada partainya kan. Lain Hmm. kalau Anies ada partai. Jadi ini kelihatannya akan terjadi upaya untuk memisahkan Anies dan Nasdem dan PKB. Karena memang perkawinan Nasdem dan PKB itu kan bukan perkawinan ideologi sebetulnya kan. Hmm. Itu perkawinan sekedar untuk menempuh melompati pagar 20% kan itu Ya, dasarnya kan. ya, Jadi memang pada akhirnya pragmatisme akan tiba juga di Nasdem ya. dan di PKB. Nah itu bahayanya nanti orang merasa bahwa Anies sebetulnya juga punya kepentingan untuk ikut serta di dalam kabinet berikut kan. Padahal sebetulnya itu lebih atas kepentingan Nasdem dan PKB sebetulnya. Kalau PKS saya kira ya PKS dianggap oke akan tetap ada dalam posisi yang kritis. Tetapi setelah melihat keadaan ya mungkin aja juga PKS masuk dalam perjanjian pragmatis karena saya kira itu. Nah balik lagi setelah kita evaluasi posisi Anies juga Ganjar juga ada dalam kondisi yang sama kan Hmm. kan PDIP tentu lama menunggu 5 tahun ke depan tuh Hmm. sementara Prabowo tentu akan memaksimalkan rayuan pada Ibu Mega tuh dan sangat Hmm. mungkin juga Ibu Mega tidak tidak bisa dirayu tetapi faksi-faksi di PDIP mungkin sekali kena rayuan Prabowo. Itu soalnya tuh. Jadi dari awal kita tidak melihat semacam potensi ada oposisi lagi. Jadi saya kira itu yang berbahaya kalau Prabowo Betul. akhirnya merangkul lagi Hmm. baik Anies maupun Ganjar dan kita kemudian tiba lagi pada problem tidak ada oposisi kan itu Betul. soalnya kan. Ya. Padahal tidak mungkin demokrasi itu jadi bersih kalau tidak ada oposisi. Ya, kan ini kan Pak Prabowo sendiri sudah mengakui bahwa Pak Jokowi itu guru politiknya sekarang. Jadi artinya nanti dia akan mau menggunakan pola akuisisi dengan masuk dalam dalam kabinet kan begitu, dan saya kira PDIP pun juga secara tidak langsung nanti bisa juga diakuisi oleh akuisisi oleh Pak Jokowi dalam situasi sekarang ini kan begitu. Iya, jadi oposisi kagak diakuisisi iya tuh. Hmm. Jadi itu yang sebetulnya harus dijelaskan dalam 2 hari ini. Amin atau Nasdem, PKB, PKS dan PDIP PDIP. Ya. harus secara tegas mengatakan oke, kami kalah di dalam pertandingan tapi kami tidak berhenti menjadi pejuang gitu. Dengan cara Hmm. apa? Dengan cara oposisi kan. Hmm. Supaya publik itu tahu bahwa oh, kalian betul-betul mewakili kepentingan kami. Hmm. Jangan ulangi problem seperti Pak Prabowo yang mengatakan saya akan timbul tenggelam bersama Hmm. bersama rakyat. Ternyata dia mengambang bersama Jokowi kan. Kan Hmm. ini sebetulnya buat kami, buat kita masyarakat sipil itu moral yang mesti ditegakkan. Jadi Hmm. harusnya elegan aja kan. Oke, silakan Pak Prabowo.
memerintah, tetapi saya Ketua Nasdem, saya Ketua PKB, saya Ganjar Pranowo dari PDIP menyatakan akan beroposisi secara total, secara maksimal tuh. Mhm. Itu baru bermutu tuh. Jadi tidak kehilangan wajah juga. Dan yang saya bayangkan bahwa akan ada semacam caci maki kalau misalnya Nasdem dan PKB menerima pinangan Prabowo, demikian juga PDIP. Itu yang kita sebut ya, kalau begitu kita nggak pernah belajar untuk menjadi jujur atau beretika dalam politik. Iya, iya. Dan saya kira ya, Bung Rocky, kalau kita lihat karakter para politisi kita, kekhawatiran kita lebih baik dari sekarang bukan menyiapkan diri untuk bahwa itu akan terjadi, begitu ya kan? Dan yang tersisa ya kemudian hanya apa ya? Kalau kembali lagi bahwa yang mengambil peran sebagai oposisi itu bukan para politisi di parlemen, tetapi justru oposisi di jalanan atau oposisi seperti ini di luar di luar partai politik. Kan selalu ada doktrin, kalau Anda punya posisi etis yang kuat, Hmm. maka Anda harusnya mengucapkan itu ketika Anda disakiti, walaupun ketika Anda dibujuk, kan. Itu Hmm. dasarnya tuh. Hmm. Tapi seringkali terjadi ketika ada di bawah, lalu mulai pakai etika, pakai moral. Waktu ini kami korban dari imoralitas. Begitu dibujuk, dia lupa tentang moralnya, dia terima juga akhirnya, kan. Jadi ini saya kira, ini pendidikan penting peristiwa Pilpres hari ini. Kita akan menentukan apakah setiap politisi itu mengucapkan moral ketika dia lagi terdesak, atau memang dia dari awal ingin mengucapkan moral walaupun dia kalah, tetapi dia akan pakai itu sebagai upaya untuk mempertahankan integritasnya, kan. Ya. Jadi itu yang kita mau tunggu nanti. Jadi begitu kubu Anies mulai tergoda, terayu, maka benar kata Prabowo tuh, etik ndasmu, Pak, Nah, itu kan dia. begitu, kan. Ya, Ya, ya. masuk juga kan kau. Demikian Ya. juga Ganjar tuh. Dan Heeh. sebetulnya potensi PDIP lebih lebih buruk karena banyak kasus yang masih disimpan di dalam file KPK tentang caleg-caleg PDIP. Jadi ini sebetulnya yang kita tunggu, yang udah kita prediksi dari awal bahwa apa yang disebut pemilu itu sebetulnya untuk memisahkan secara moral mana yang sebetulnya berniat untuk melakukan perubahan dan mana yang sekedar hanya ingin berubah kalau jadi presiden, kan itu dasarnya Ya, tuh. ya, ya. Jadi tetap poin ini kita akan dorong supaya baik kubu Anies maupun kubu Ganjar bikin konferensi pers bersama, nyatakan bahwa apapun kami menang atau kami kalah, kami tetap ada dalam posisi moral, yaitu menghendaki Indonesia dibersihkan. Maka kami tidak mau ikut dengan uh, gerbong gerbong Jokowi yang kotor sejak awal, kan. Mestinya itu dikeluarkan dong sebagai statement. Itu baru terjadi perimbangan antara statement Pak Prabowo yang mengatakan kami akan merangkul semua pihak, dan potensi statement dari Amin maupun Ganjar untuk mengatakan kami tidak ingin rangkul, karena kami ingin melawan sebagai oposan. Kan itu etosnya harusnya begitu. Ya. Bung Rocky, kalau kita simak pidatonya Pak Prabowo ya, bahwa kemudian berhenti menjadi presiden semua golongan, itu bagus banget. Semua menjadi presiden seluruh Indonesia bagus. Memang harus seperti itu ya, yang justru ketika itu kan ketika apa loyalitas pada negara saya dimulai, kemudian baru loyalitas saya kepada partai berhenti, itu ya, Presiden Ya. Filipina yang menyatakan itu ya, mantan Presiden Filipina. Tetapi ketika kemudian kita ingat bahwa sekali lagi pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, nah itu yang saya kira menjadi kekhawatiran kita bersama kan, Bung Rocky. Ya, itu pola itu pasti menetap pada karakter seseorang, kan. Mhm. Jadi kalau misalnya tanda-tanda itu mulai diperlihatkan, nah, mungkin Pak Prabowo udah daftar menterinya Ya. hari ini, Mhm. dan semua orang mulai mengincar apa yang ada di situ tuh, daftarnya siapa aja tuh. Mhm. Kita mulai misalnya memprediksi seandainya Prabowo memerintah, sangat mungkin juga Menteri Keuangannya balik lagi pada Sri Mulyani, kan. Karena kan Iya, iya, mesti iya. dicari sesuatu Mhm. ya, yang menjelaskan. Kalau nggak Sri Mulyani siapa? Karena Mhm. diperlukan reputasi internasional tuh. Demikian Mhm. juga menteri-menteri teknis yang lain. Karena Mhm. tetap walaupun Golkar itu kaya dengan teknokratis, tapi tetap bagi Prabowo ya dia mesti ambil orang dari dalam dirinya tuh, dari Mhm. dalam lingkungan itu, kan. Nah, Mhm. mungkin juga Jokowi yang akan tentukan tuh portofolio-portofolio strategis Mhm. pada Prabowo sebelum Jokowi nggak punya kekuatan lagi di Oktober. Jadi selama Pak Jokowi masih punya kekuatan,
Dan sialnya Jokowi itu tetap tahu kelemahan-kelemahan individual, apalagi kelemahan-kelemahan struktural dari elit yang ada sekarang di dalam koalisi dia kan. Hmm. Kan kita tahu cara Pak Jokowi berpikir. Pilihlah orang yang punya masalah supaya Hmm. gampang diganggu nanti. Kan itu Ya. dasarnya kan. Jadi Hmm. itu juga tantangan bagi Gerindra untuk mulai mengambil sikap. Apakah yang dimenangkan oleh Jokowi adalah Prabowo atau sekedar sebagai alat untuk memenangkan atau melanjutkan kemenangan Gibran di masa depan. Ya, karena banyak orang lah akhirnya mungkin merasa nganggap ini aneh ada orang ingin mempersatukan semua kekuatan di dalam negeri kok kemudian di, diprotes, dikecam, dikritisi begitu. Yang saya kira ini yang orang banyak sekali jangan-jangan ya Bung Rocky memang bukan sekadar bahwa mereka itu semangat menyatukan, tapi memang mereka nggak paham gitu bahwa negara itu dan sebuah negara demokrasi itu prinsip check and balance, prinsip bahwa penting ada oposisi di dalam pemerintahan itu memang memang diperlukan begitu. Ya mestinya Pak Prabowo sebagai orang yang belajar tradisi demokrasi di Barat juga Ya. tahu bahwa dia hanya mungkin berlanjut kepemimpinan dia secara jujur kalau dia membuat atau bahkan menginisiasi partai-partai yang kalah itu sebagai uh, pengkritik dia kan. Jadi mestinya Pak Prabowo mengatakan saya menang, tetapi saya ingin saya terus dikontrol. Oleh karena itu saya tidak Nah, akan menjadi presiden untuk semua rakyat. Biarkan sebagian rakyat beroposisi pada saya, kan itu kan. hmm. Tetapi saya akan berupaya untuk mensejahterakan rakyat, misalnya dengan memberi makan setiap hari pada rakyat. Nah, Kan itu itu dia. dasarnya kan. Ya, ya. Tetapi secara formil, Prabowo mesti ucapkan, saya ingin ada oposisi di parlemen. Hmm. Saya ingin ada masyarakat sipil yang beroposisi pada saya. Itu baru seorang yang demokrat. Kalau nilainya dari awal merangkul itu bukan bukan cara pandang Republikan, bukan cara pandang seorang Demokrat. Itu cara pandang orang yang ingin memanfaatkan kekuasaannya supaya tidak diganggu. Kan itu Hmm. posisinya di situ. Ya, ya. Dan saya kira itu bisa dimulai karena kan sekarang ini banyak sekali orang yang dilaporkan oleh eh, oleh timnya Pak Prabowo gitu karena dianggap menyerang Pak Prabowo dan sebagainya. Mungkin ketika Pak Prabowo nanti dilantik harus dimulai dengan melepaskan para tahanan-tahanan politik. Orang-orang ini bukan karena ngarep karena Anda banyak kasus misalnya gitu. Tidak ada lagi kasus-kasus laporan politik semacam itu dan ke depan saya jamin misalnya bahwa kalau orang mengkritik pada saya nggak akan ada itu saya menggunakan UU ITE atau saya tidak akan menyuruh orang-orang yang selama ini jadi buzzer saya untuk melaporkan mereka kan harusnya dimulai juga seperti itu ya Bung Rocky. Ya, itu pentingnya hal-hal yang menyangkut human rights itu, apalagi human rights itu sorotan paling kuat Ya, pada pada Prabowo. Dia mesti katakan itu secara jelas tuh, bukan mau merangkul segala pihak, tapi dia mesti ucapkan bahwa tidak akan ada lagi kriminal politik yang dikriminalkan, tidak akan ada lagi orang yang cemas kalau saya dikritik dengan pedas itu, tidak ada orang lah, tidak akan ada lagi orang yang uh, harus ragu-ragu untuk mengucapkan pikirannya. Kan itu jaminannya. Mestinya itu yang kita tuntut. Dan saya kira itu juga bisa dituntut oleh partai oposisi yang akan datang, yaitu Nasdem, PKS, lalu PDIP. PKB, Jadi PDIP ya. ya PKB. Jadi kita ingin sebetulnya Prabowo itu dihadang sejak sekarang oleh politik oposisi itu. Nah, kalau misalnya kita masih menunggu Anies atau Ganjar hasil KPU, ya itu belakangan lah. Yang penting mereka katakan apapun hasil KPU itu, kami tetap akan menjadi pengkritik pemerintah tuh. Apalagi kalau KPU itu menyebabkan suara itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diperoleh Pak Prabowo kan. Dan Hmm. memang bagi publik Indonesia masih menunggu keajaiban tuh. Hmm. Seolah-olah ya agak susah kalau kita tahu dari awal bahwa perencanaan kecurangan itu memang dimaksudkan untuk memenangkan seseorang. Ya. Tetapi dalilnya kemudian susah dibuktikan karena memang faktanya akhirnya orang mengatakan ya memang Prabowo akan bilang iya kalian tuduh-tuduh tapi rakyat memang memihak pada kita tuh. Nah Hmm. pembuktian itu yang susah sebetulnya tuh seperti susahnya pembuktian kasus-kasus yang sejenis di 2019 kan. Jadi tetap institusi-institusi demokrasi kita memang membusuk memburuk tuh. Nah pengetahuan Anies dan Ganjar harus disatukan supaya pembusukan itu tidak berlanjut sampai 2024 sampai 2029 maka kami menyatakan diri sebagai oposan kan itu enak betul kan Ya, sebagai ya. itu sebagai dalil kan walau
kendati misalnya satu waktu KPU bilang, itu suara Anda naik. Tapi mesti diucapkan lebih dahulu bahwa kami akan bertindak sebagai oposan. Supaya Pak Prabowo ngerti bahwa menjadi pemimpin itu bukan merangkul, tapi menghormati orang yang berbeda. Ya, Itu. ya. Sayangnya di Indonesia nggak ada tradisi sebagai kabinet bayangan begitu ya, Bung Rocky ya. Mestinya kalau menteri-menteri oposisi bentuk kabinet bayangan itu akan menarik diskursusnya itu. Itu sangat enak kalau hari ini koalisi Ganjar dan Anies itu mengucapkan kami sebetulnya sudah membuat kabinet bayangan bahwa menteri yang akan menghalangi kebijakan akumulatif dari Sri Mulyani misalnya adalah si ini itu menteri yang akan menghalangi kebijakan ekspansif dari SDM adalah si ini tuh. Jadi mestinya betul shadow cabinet itu mesti udah diucapkan tuh. Itu tradisi yang bagus tuh. Dengan cara itu millennials juga ngerti bahwa oke, di 2029 politik akan jadi semacam percobaan baru untuk memuliakan tradisi berbeda pendapat tuh. Dan itu yang mestinya kita kawal sebetulnya. Ya udah kalau udah terjadi soal-soal yang transaksi antar elit, tetap kita percaya bahwa anak-anak BEM ini tetap akan punya panduan untuk memulai politik baru siapapun yang diminta oleh Pak Prabowo untuk jadi kabinet. Yes, oke. Baik, Bung Rocky ya. Ini mungkin nanti saya membayangkan kalau itu mereka dilantik akan ada muncul semacam gerakan-gerakan he is not my president atau he is not my vice president gitu kan. Itu artinya Ya mestinya itu. ya. Ya, saya kira itu dan Pak Prabowo mestinya mulai dilatih untuk mendengarkan semacam Hmm. cacian baru bahwa he is Hmm. not my president Hmm. dan Pak Prabowo mungkin bilang iya yang dimaksud presiden atau vice presiden sebetulnya kan dengan bercanda begitu. Ya, ya, ya. Oke, tapi Yes, diucapkan Pak Prabowo nanti kalau sudah dilantik, jangan jangan di gitu ya, Bung Rocky. Oke, terima kasih Bung Rocky yep, ya. 0%. tetap Berarti. 0%.